Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sumber daya karyawan. Yang pertama membahas tentang pentingnya pengembangan karyawan. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Agar proses pengembangan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan suatu planning yang matang terkait pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin ketatnya persaingan antar perusahaan sejenis. Setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia kerja dituntut agar bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan. Pendidikan dan manajer perusahaan semakin menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi karyawan baru yang hanya memiliki pengetahuan teoritis. Pengembangan sumber daya diperlukan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan karyawan agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Meskipun memerlukan biaya besar, pengembangan ini merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan keterampilan karyawan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makro dan mikro. Pengembangan makro berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sedangkan pengembangan mikro menekankan pada optimalisasi hasil kerja dalam perusahaan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mendukung pembangunan bangsa. Bahasan yang kedua membahas tentang pengertian pengembangan karyawan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Menurut Armstrong, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan belajar melalui program-program pelatihan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. MC Legen dan Suhadolnik menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan integrasi antara pelatihan dan pengembangan karir, serta pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas individu dan praorganisasi secara menyeluruh. Selain itu, Mondi dan Noy menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi guna meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Harris dan Desimon mendefinisikan pengembangan sumber daya manusia sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terstruktur dirancang untuk membekali pegawai dengan keterampilan yang diperlukan baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Senada dengan ini, Stewart dan MC Goldring menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia mencakup kegiatan dan proses yang bertujuan menciptakan dampak pembelajaran bagi individu maupun organisasi. Selain itu, menurut Melayu SP Hasibuan, pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban. Yang selanjutnya ada tujuan pengembangan.
Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai kepengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Tujuan pengembangan sumber daya manusia ada 11. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Program pengembangan yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena meningkatnya technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mencapai efisiensi. Efisiensi sumber-sumber daya organisasi akan terjaga apabila program pengembangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, pemborosan dapat ditekan karena biaya produksi kecil dan pada akhirnya daya saing organisasi dapat meningkat. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan. Dengan program pengembangan yang baik, maka tingkat kerusakan barang atau produk dan mesin-mesin dapat diminimalisir karena pegawai akan semakin terampil dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, mengurangi kecelakaan. Dengan meningkatnya keahlian atau kecakapan pegawai dalam melaksanakan tugas, maka tingkat kecelakaan pun dapat diminimalisir. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu nilai jual organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan kepada konsumen. Yang keenam, memelihara moral pegawai. Moral pegawai diharapkan akan lebih baik karena dengan diberikannya kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti program pengembangan pegawai, maka pengetahuan dan keterampilannya diharapkan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga antusias pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan akan meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan peluang karir. Karena pada umumnya promosi didasarkan pada kemampuan dan keterampilan pegawai, maka kesempatan pegawai yang telah mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan karir akan semakin terbuka karena keahlian dan kemampuannya akan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan konseptual. Pengembangan ditunjukkan pula untuk meningkatkan kemampuan konseptual seorang pegawai. Dengan kemampuan yang meningkat, maka diharapkan pengambilan keputusan atas suatu persoalan akan menjadi lebih mudah dan akurat. Yang kesembilan, meningkatkan kepemimpinan. Human relation adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program pengembangan. Dengan meningkatnya kemampuan human relation, maka diharapkan hubungan baik ke atas, ke bawah maupun ke samping akan lebih mudah dilaksanakan. Yang kesepuluh, meningkatkan balas jasa. Prestasi kerja pegawai yang telah mengikuti program pengembangan diharapkan akan lebih baik. Seiring dengan meningkatnya prestasi kerja pegawai, maka balas jasa atas prestasinya pun akan semakin baik pula. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Dengan meningkatnya kemampuan pegawai, baik konseptual maupun teknikal, maka upaya pemberian pelayanan kepada konsumen pun akan berjalan lebih baik pula. Dengan demikian, diharapkan kepuasan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa akan terpenuhi. Jadi, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan kompeten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui program pengembangan efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta meminimalisir kerusakan dan kecelakaan di tempat kerja. Yang selanjutnya, pelatih dan instruktur. Pelatih dan instruktur dalam pengembangan karyawan adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, agar kemampuan dan keterampilan mereka meningkat. Pelatih biasanya memberikan bimbingan langsung melalui metode seperti monitoring,
untuk membantu karyawan mencapai tujuan kerja, sedangkan instruktur fokus menyampaikan materi pelatihan secara struktur dan sistematis dengan menggunakan berbagai teknik pengajaran. Pelatih dan instruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Mereka bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga agen perubahan yang membantu membentuk karyawan yang kompeten, percaya diri, dan siap bersaing dalam dunia kerja yang dinamis. Keberadaan mereka memungkinkan terciptanya sinergi antara tujuan individu dan tujuan organisasi, menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas operasional, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, metode pengembangan. Pengembangan karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Dalam era persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki karyawan tidak hanya terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui metode pendidikan dan pelatihan atau diklat yang efektif. Metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat dan relevan bagi karyawan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi. Sikula dalam Munandar mengemukakan beberapa metode diklat yang dapat digunakan untuk pengembangan karyawan, yang terbagi menjadi dua kategori utama, metode latihan atau training dan classroom method. Berikut penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode. Sikula dan Munandar mengemukakan beberapa metode diklat yang dapat digunakan untuk pengembangan karyawan, yang terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu metode latihan atau training, terdiri dari 5 cara, yaitu yang A, on the job. Pada metode ini, peserta pelatihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seseorang pengawas. Yang B, vestible. Metode pelatihan ini dilakukan di dalam kelas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka memperkenalkan pekerjaan tersebut. Yang C, demonstration and example. Metode ini pelatihan dengan cara peragangan dan penjelasan bagaimana cara-cara melakukan suatu pekerjaan melalui contoh atau percobaan yang didemonstrasikan. Yang D, yaitu simulation. Simulation ini suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpai. Melalui simulasi dilakukan penampilan situasi atau kejadian semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Yang E, apprenticeship, yaitu magang, adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian sehingga para karyawan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan. Yang kedua yaitu classroom methods, yang terdiri dari lecture atau ceramah. Metode ini banyak diberikan dalam kelas. Pelatih memberikan teori-teori yang dapat diperlukan sementara yang dilatih mencatat dan mempersiapkannya. Yang B, conference atau rapat. Pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut berpartisipasi memecahkan masalah tersebut. Peserta juga harus menggunakan gagasan-gagasannya, saran-saran, diskusi, dan memberikan kesimpulan. Yang C, program instruksi, di mana peserta dapat belajar sendiri karena langkah-langkah pengerjaannya sudah diprogram melalui komputer. Buku-buku petunjuk program instruksi melalui pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian kecil, sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah dipahami dan saling berhubungan. Yang D, studi kasus. Dalam metode ini, di mana pelatih memberikan suatu kasus pada peserta. Kasus tidak dilengkapi dengan data yang lengkap karena sengaja disembunyikan.
Tujuannya agar peserta terbiasa mencari data dari pihak eksternal dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapinya. Yang role playing. Metode ini dilaksanakan dengan menunjuk beberapa orang untuk memainkan suatu peranan di dalam sebuah organisasi tiruan. Misalnya, hubungan antara atasan dengan bawahan dalam situasi tertentu. Yang F, diskusi. Melalui diskusi ini, metode peserta dilatih untuk memberikan pendapat dan merumuskannya, serta cara-cara meyakinkan orang lain agar percaya terhadap pendapat itu. Selain itu, peserta juga dilatih untuk menyadari bahwa tidak ada rumusan mutlak benar, sehingga dengan demikian ada kesediaan untuk menerima penyempurnaan dari orang lain. Yang terakhir yaitu seminar. Seminar dengan bertujuan untuk mengembangkan kecakapan dan keahlian peserta dalam menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif mengenai pendapat orang lain. Peserta dilatih mempersepsi dan mengevaluasi, menerima atau menolak pendapat orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.